Oke, halo teman-teman. Kita bersama UTS Agama Podcast bersama saya Monten dengan NIM 085 dan di sini saya tidak sendirian dan saya akan ditemani teman-teman saya yang akan sama-sama membagikan sudut pandang yang berbeda-beda nih. Oke, kita bisa perkenalkan dulu nih teman-teman. Silahkan dari sisi sebelah kiri saya. Halo, saya Adistiari dengan NIM 084. Saya Beatrice, NIM 086. Saya Dapi dengan NIM 083. Saya Ridhoi dengan NIM 087. Oke, tak lupa teman-teman juga ada teman kami yaitu Kelvin dengan NIM 082 sebagai audio editor. Nah, di sini kita akan membahas tema berlindung di balik kata self love. Nah, teman-teman, dengar-dengar kata self love sendiri nih, apa sih gambaran kalian mengenai kata self love? Oke, dari Beatrice silahkan. Oke, kalau menurut aku ya, self love itu dari definisinya berarti mencintai diri sendiri ya. Jadi kita kan sebagai manusia pasti ada kurangnya. Nah, self love ini berarti kita bisa menerima kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Gitu sih kurang lebih. Oke, dari Harawi sendiri nih. Oke, kalau menurut aku gambaran self love itu ya sudah definisinya mencintai, yang kalau mencintai itu ada kayak menghargai, menyayangi, artinya menerima sepenuhnya bagaimana diri kita itu yang sebenarnya, menerima takdir Tuhan yang memang itu sudah menjadi bagian kita. Begitu. Oke. Dari Ridhoi. Baik, menurut aku self love itu cara kita memahami, menerima dan merawat diri kita sendiri dengan tulus dan penuh rasa hormat. Oke, hampir-hampir mirip teman-teman. Oke, Bella, silahkan Bella. Dari jawaban aku sih kurang lebih sama ya sama teman-teman. Self love adalah penerimaan dan penghargaan terhadap diri sendiri secara utuh, termasuk kita harus menerima kelebihan dan kekurangan diri kita gitu loh. Kita perlu belajar mencintai diri sendiri karena dari situ kita dapat kebahagiaan dan meningkatkan kepercayaan diri. Seperti itu. Oke, teman-teman, berarti self love ini kita juga harus sayang, juga tidak hanya sekedar sayang tapi lebih menghargai juga. Nah, teman-teman sendiri ada nggak sih pengalaman mengenai self love sendiri dalam kisah nyatanya teman-teman yang mungkin kita di sini akan berbeda-beda nih ceritanya nih. Dari Harabis bisa terangkan? Oke, kalau aku punya pengalaman gini, namanya aja kan setiap orang punya kekurangan toh. Jadi kayak awal itu saya lebih ke insecure-nya karena apa? Omongan orang lain tentang diri saya yang mungkin membuat itu saya down. Jadi kayak orang lain beranggapan bahwa kamu seharusnya seperti ini. Pertama memang saya lebih ke namanya saja omongan orang itu kayak mungkin itu yang terbaik untuk saya ya. Jadi saya mengikuti yang demikian. Ternyata mengikuti demikian saya tidak nyaman. Saya tidak nyaman kayak saya tidak bisa seperti ini. Jadi untuk masuk ke lingkungan sosial saya mendengarkan omongan dari orang lain. Itu membuat saya insecure karena terus-terusan dapat notif-notif negatif kayak kamu seharusnya seperti ini, jangan seperti ini. Jadi kayak lebih ke situ saja, kayak lebih ke insecure gitu. Oke, berarti Kak Harabi ini punya pengalaman yang dimana sosial meminta Harabi ini menjadi orang lain, sedangkan ketika ada menjadi orang lain itu rasanya tidak nyaman, tidak bahagia, seperti itu ya, tidak mendapatkan. Oke, Ridho ini. Oke, menurut saya tentang pengalaman self love ini, dulu waktu awal-awal masuk kuliah, saya tidak mau berinteraksi kepada teman-teman kelas dikarenakan saya orangnya pemalu. Dan setelah saya pikir-pikir bagaimana sih caranya agar dapat bisa berinteraksi kepada teman-teman. Dan setelah itu saya mencoba untuk memberanikan diri agar bisa berinteraksi kepada teman-teman. Dan akhirnya saya dapat menjalin relasi yang baik kepada teman-teman. Jadi kita harus melawan rasa takut yang ada pada diri kita. Oke, berarti ada keinsecurean yang tersendiri, tapi juga menurut Ridho insecure itu nanti tidak akan membawa Ridho untuk ke step selanjutnya ya Ridho ya. Dari Bella nih, ada cerita singkat apa nih Bella? Dari pengalamanku dulu sih. Dulu tuh aku tuh kayak beda tuh loh dari teman-teman. Kulitku sawo matang, teman-temanku semua tuh rata-rata putih lah, kayak orang-orang Cina gitu lah. Jadi kan kayak aku minder nih.
oh aku kayak gini, temanku kayak gitu ya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu aku kayak menerima diriku sendiri tuh loh, kayak menganggap ini tuh kelebihan gitulah. Janganlah minder-minder sama yang lain, kita tuh pasti ada istimewanya sendiri. Baik, berarti Bella ini mengubah konsep yang pola pikir di mana aneh bukan aneh lagi, melainkan unik yang spesial, yang tidak ada orang lain menyamainya bro, unik bro. Tidak apa ya? Berarti kalau tidak ada yang menyamai itu mahal bro ya. Yes. Ya invensi. Boleh. Oke, dari Beatrice. Kalau pengalamanku sih pastinya nggak jauh-jauh dari pengalaman teman-teman juga ya. Ada kayak dimana kita ngerasa kok aku berbeda ya dari lingkunganku ya gitu. Dan itu bikin insecure pastinya, belum lagi ditambah omongan-omongan negatif dari orang-orang sekitar. Dan ya karena kita juga masih anak-anak, masih belajar, terkadang omongan-omongan buruk dari orang-orang itu langsung kita terima mentah-mentah aja. Nah itu jadi bikin kayak gak sayang sama diri sendiri sih, jadi kayak pengen merubah diri sendiri untuk mengikuti standar sosial Standar itu sosial. tadi. Oke, berarti kita self love sendiri ini punya ini ya, punya kelebihan yang kalau kita nggak self love, kita bukannya melangkah maju, kita hanya stay. Juga kadang nggak stay doang, kadang malah bisa kita ketarik mundur gitu kan. Ya benar-benar. Nah, dari tadi kita membahas tentang hal positif self love aja nih, sedangkan judul kita kan berlindung di balik kata self love. Nah, teman-teman nih, menurut teman-teman ada nggak sih sisi buruk dari self love itu sendiri? Oke, kita bisa dari Ridho ini, ada nggak tanggapan mengenai sisi buruknya? Oke, menurut saya sisi buruk atau dampak negatif dari self love ini adalah dengan mengabaikan tanggung jawab, yang artinya ketika mempunyai masalah dia tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau mencari solusinya agar masalah tersebut terselesaikan. Malah dia mengabaikan atau tidak mempedulikannya, yang seakan-akan tidak mempunyai masalah tersebut. Oke, dari sini yang saya tangkap berarti tidak mau ini ya, karena ingin hidupnya aman-aman aja, tidak mau untuk bertanggung jawab atas masalah, karena kan hidup kita pasti ada masalah toh. Nah, baik, dari Bella. Menurutku dari sisi negatif self love itu kayak kita mencintai diri kita tuh berlebihan gitu lah. Kayak terlalu kepedean, rasa paling unggul gitulah. Jadi dari situ kita kayak egois, nggak mau dengerin kata teman kita, padahal teman kita tuh kayak ngasih masukan yang baik kayak untuk kita gitu lah. Oke, berarti terkadang bisa sampai melupakan Iya, teman-teman, mengabaikan gitu lah. mengabaikan lah ya. Jadi apa namanya kalau anak-anak zaman sekarang, Starboy. Aduh, Starboy. Starboy nggak tuh? Oke, Bella sendiri nih, apa nih Bella? Bella yang bukan. Beatrice, silakan Beatrice. Oke, kalau aku mungkin ya gak jauh-jauh sih dari teman-teman tadi ya. Kalau semisal kita self love berlebih, nanti dampaknya itu bisa jadi percaya dirinya berlebihan, tidak mendengarkan kalau semisal kita ada kurangnya gitu, kita dikasih masukan sama teman-teman gitu, bisa saja kita nggak menghiraukan karena kita merasa diri kita udah yang oke lah gitu, Udah di posisi udah yang aman paling, lah iya, ya. baik-baik gitu. Oke, berarti muncul kadang terlalu self love juga muncul rasa egois juga ya. Iya, jadinya nggak baik. Yes. Oke, hadapi nih. Oke, kalau menurut aku self love berlebihan itu juga berdampak negatif. Kalau dari teman-teman seperti egois tadi bisa juga menyebabkan yang isolasi sosial. Artinya Apa tuh? menjaga diri dari interaksi sosial dengan lingkungannya. Artinya dia lebih fokus ke diri sendiri dengan mempertahankan citra diri sendiri supaya lebih kayak kalau nanti bergabung dengan sosial nanti dampaknya buruk untuk dia menurut dia begitu, karena dia sudah berlebihan self love-nya. Jadi padahal kan sebenarnya self love itu kan interaksi sosial juga perlu. Nah, dengan berlebihannya dia mengisolasi diri dari interaksi sosial. Sosial. Gitu. Oke, menarik. Nah,
supaya kita tidak terjerumus atau memiliki self love yang baik, lebih menghindari self love dari dan tanda kutip sisi negatif nih. Beatrice bisa membantu menjawab atau menanggapi. Oke, mungkin kita harus bisa itu ya, pinter-pinter menyeimbangkan. Jadi menyeimbangkan antara self love itu sendiri, tapi juga tidak mengabaikan apa yang orang lain bilang. Jadi kedepannya kata-kata yang orang lain, jadi kita bisa menyaring gitu. Kalau misal kata-kata orang lain itu baik untuk perkembangan diri kita, ya kita dengarkan, kita lakukan. Dan apabila kata-kata itu justru membuat kita down, ya sebaiknya tidak begitu dihiraukan gitu. Jadi tetap mencintai diri sendiri, tapi juga tidak menutup dari lingkungan gitu. Oke, nanti tetap kita menghargai pendapatan orang lain juga. Nggak semuanya yang dikatakan orang lain untuk kita tuh selalu buruk Iya, gitu kan. benar. Oke, dari hadap ini. Kalau dari aku sih ya tidak jauh-jauh juga dari Kak Beatrice, bahwa pintar-pintar menyeimbangkan. Artinya self love, kita tahu batas untuk mencintai diri sendiri. Kayak lebih ya, kayak mungkin untuk saran sih kayak bersyukur tapi tidak lupa untuk rendah hati begitu. Kayak rendah hatinya tapi tidak maksudnya tidak mencintai diri sendiri, iya, tapi jangan juga dengan terlalu mencintai dengan melupakan hak orang lain begitu. Lebih kayak jangan menjaga diri juga dari lingkungan sosial, stay rendah hati lah. Oke, menarik. Berarti kita tetap masuk ke sosial tersebut, tetapi kita juga punya perlindungan untuk diri sendiri, untuk tidak menjadi orang lain, tetap menjadi diri sendiri dan self love, menghargai, mencintai diri sendiri. Oke, Bella nih. Kurang lebih sama ya kayak tanggapan Beatrice dan Hadapi, kayak menyeimbangkan, tetap rendah hati, dan kita tuh juga harus cari dukungan lah dari teman-teman kita, kayak seperti mendengarkan pendapat, kayak menerima, mempelajari lah pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita gitu loh. Self love itu kan kayak perjalanan ya, kayak bukan tujuan akhir. Yang penting kita itu harus terus berusaha lebih mengenal dan memahami diri kita sendiri. Seperti itu. Wih, keren jawaban Bella nih. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk diskusi kami mengenai berlindung di balik kata self love, bahwasanya self love itu bukan nggak selalu baik sih, tapi adalah sisi hal buruknya untuk self sendiri. Jadi kita harus pintar-pintar lah untuk memiliki self love kita masing-masing. Sekian teman-teman. Terima kasih untuk diskusinya teman-teman. Terima kasih.